Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Rati dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sanudin dari kelas MJ 203. Saya akan mempresentasikan terkait proposal usaha, yaitu toko kebutuhan sehari-hari atau pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur saya panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, terutama nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan proposal usaha dari tugas mata kuliah pengantar bisnis Universitas Saiful Asia. Proposal ini merupakan salah satu tugas UTS dari mata kuliah pengantar bisnis yang wajib dikerjakan sebagai bagian dari pembelajaran dan merupakan latihan sebelum atau sedang terjun langsung di masyarakat. Saya menyadari bahwa dalam pembuatan proposal ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, baik dari bahasa yang digunakan, isi materi pembahasan, maupun struktur penulisannya. Oleh karena itu, saya sangat berharap dan mengharapkan kritik serta saran yang positif dan membangun demi kemajuan saya di kemudian hari. Harapan saya dengan adanya proposal ini dapat menjadi sumber informasi, pengetahuan, serta menjadi manfaat bagi saya sendiri maupun bagi para pembaca sekalian. Demikian saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang terkait dalam pembuatan dan terselesainya proposal usaha ini. Konsep usaha kali ini adalah belanja secara online dan dijual secara offline dan diantar saat memenuhi limit pesanan. Daftar isi. Bab 1 pendahuluan adalah latar belakang, visi dan misi, tujuan usaha. Bab 2 pembahasan, yaitu deskripsi usaha, analisa, lokasi usaha, target pasar, persaingan dan peluang pasar, serta strategi pemasaran. Yang ketiga, produk. Produk yang dijual, alat-alat yang dibutuhkan, sumber produk, ilustrasi laba dari produk yang ditawarkan, serta modal usaha dan hasil penjualan. Bab keempat, yaitu rencana pengembangan usaha, yaitu pengembangan jangka pendek dan pengembangan jangka panjang. Bab 5, yaitu kesimpulan dan penutup. Sebagai latar belakang, dalam beberapa tahun ke belakang ini, tepatnya setelah merambahnya wabah COVID-19 yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat yang sangat mempengaruhi perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan tekstil, perusahaan elektronik, bahkan perusahaan otomotif dalam hal penjualan produknya, yang mengakibatkan banyak perusahaan gulung tikar atau pemutusan hubungan kerja atau PHK. Namun demikian, saya masih beruntung karena perusahaan masih bisa bertahan dan tidak adanya PHK. Namun penurunan penjualan produk perusahaan mempengaruhi jam lembur sehingga sering pulang on time dan tanpa uang tambahan dari overtime tersebut. Selain itu, saya status sudah berkeluarga dan mempunyai anak 3 yang perlu adanya uang tambahan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Sehingga saya harus menyikapi hal tersebut dengan menciptakan peluang baru untuk sebagai tambahan pendapatan tiap bulannya. Dan setelah diskusi dengan istri, kami memutuskan untuk mencoba membuka toko kelontong atau toko kebutuhan sehari-hari. Setelah melihat harga belanja dari online atau media sosial ternyata lebih murah daripada toko grosir yang ada di daerah sekitar kami, membuat usaha tersebut, di mana belanja dari online dan dijual secara offline. Visi kami adalah, visi membuat toko kelontong di rumah adalah untuk menjaga kestabilan ekonomi keluarga dan membuat kantong-kantong baru jika di suatu hari ada keperluan yang urgent. Misinya adalah belanja dari rumah dengan cara online dan menjual produk dari rumah sehingga anak-anak tetap dalam pengawasan istri. Tujuannya sendiri adalah sehingga dengan membuat toko kelontong di rumah, saya dan istri bertujuan agar adanya dana tambahan dari penjualan toko kelontong tanpa harus belanja ke sana kemari di tempat grosir atau pusat pembelanjaan. Bab 2, isi pembahasan. Yang pertama, deskripsi usaha. Dalam memulai usaha atau kelontong, yang terkesan sangat sederhana itu bukan berarti tidak perlu adanya perencanaan, namun tetap adanya perencanaan yang harus dipersiapkan, baik mental, waktu, tempat, atau modal sebagai dana untuk pengadaan produk yang akan dijual. B. Analisa. Dalam memulai bisnis atau usaha tersebut, saya menggunakan beberapa hal yang harus dipersiapkan seperti hal-hal berikut. Yang pertama, kekuatan. Adalah seberapa kuat kita dalam menjaga toko atau bisnis tersebut agar dapat berlangsung lama, yaitu dengan cara harga jual terjangkau, mudah didapat, dan barang yang dibutuhkan pelanggan. Kedua, atau kelemahan. Adalah kelemahan harus bisa diidentifikasi sebelumnya sehingga saya dapat mempersiapkan cara lain jika hal
yang tidak diingin itu benar-benar terjadi, yaitu modal usaha kecil, banyak persaingan, perdagangan barang terbatas. Yang ketiga, peluang adalah bisnis toko untuk kebutuhan sehari-hari adalah salah satu peluang bisnis yang terus berjalan, apalagi dengan harga murah dari toko-toko yang ada karena pengadaan barang melalui media sosial atau toko online. Keempat, ancaman. Ancaman sangat mungkin terjadi pada sebuah toko, apalagi untuk produk dijual murah dari sesama pemilik toko atau bahkan komplain dari pelanggan akibat dari rusaknya barang dagangan. Berikutnya, lokasi usaha. Lokasi usaha berada di rumah dengan memanfaatkan garasi rumah yang beralamat di Blok Desa Paliman Barat, RT RW 028 007 Kecamatan Ngempol, Kabupaten Cirebon. Dengan target pasar, yaitu target pemasaran toko adalah khususnya orang-orang di sekitar, khususnya ibu rumah tangga dan juga sudah terdaftar di toko online, yaitu di Shopee, yaitu toko Shaf 13. Berikutnya, persaingan dan peluang pasar. Persaingan dalam bisnis toko kebutuhan sehari-hari memang sangatlah besar karena tidak sedikit semacam itu ada di daerah-daerah, bahkan di dalam perkampungan sekalipun. Namun saya tetap yakin bisa bersaing karena harga yang saya tawarkan cukup murah dan di bawah rata-rata. Mereka bahkan banyak orang yang belanja di toko saya justru untuk dijual kembali di toko masing-masing. Hal tersebut bisa terjadi karena dalam hal pengadaan barang saya berbelanja lewat online dan terdapat banyak diskon, maka harga bisa untuk bersaing. Berikutnya, strategi pemasaran. Strategi yang saya lakukan agar toko tetap mendapatkan laba dan bisa menjual lebih murah yaitu dengan cara yang pertama, harga murah di bawah pasaran. Yang kedua, belanja di atas 50.000 bisa diantar. Yang ketiga, mempromosikan melalui WA, status, Facebook, Instagram, buka toko online, dan lainnya. Yang keempat, belanja atau kulak barang dengan menggunakan voucher diskon. Bab ketiga, produk. Produk yang dijual. Produk yang dijual di toko saya adalah produk kebutuhan sehari-hari seperti aneka jenis popok bayi, aneka keperluan mandi, aneka keperluan memasak, aneka sabun cuci, serta kebutuhan sehari-hari lainnya. Alat-alat yang dibutuhkan. Alat-alat yang dibutuhkan dalam usaha toko kebutuhan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, etalase kaca untuk display penyimpanan produk. Yang kedua, rak besar untuk barang yang berat, rak kecil untuk produk yang ringan, handphone untuk proses pengadaan barang dan alat promosi. Berikutnya, sumber produk. Sumber produk dalam menjalankan usaha toko kebutuhan sehari-hari ini adalah melalui media sosial seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, TikTok Shop, dan lain-lain. Yang dipastikan adalah pasti barang-barang yang didiskon sehingga mempunyai harga jual yang menguntungkan. Berikutnya, ilustrasi laba penjualan. Berikut adalah tabel produk yang ditawarkan antara lain sebagai berikut. Berikut adalah tabel produk yang ditawarkan adalah sebagai berikut. Totalnya ada 60 jenis produk. Dari 60 jenis produk yang dijual, sehingga jika semua barang habis terjual, maka pendapatan total adalah sebagai berikut. Dari 60 produk, rata-rata target laba yang diinginkan adalah 10-25% dari harga beli atau harga modal, yaitu total harga beli atau modal barang sekitar 9.397.000. Total harga jual atau yang ditawarkan totalnya adalah 10.980.000. Maka laba dari 60 produk total harga jual dikurangi harga modal yaitu 10.980.000 dikurangi 9.397.000 yaitu 1.583.000. Berikut adalah modal dan hasil penjualan selama 3 hari. Ini adalah data real yang sudah kita lakukan. Data penjualan tanggal 2 Mei terlihat bahwa total laba yang diperoleh pada tanggal 3 Mei 2025 adalah 43.000. Tanggal 3 Mei total laba diperoleh pada tanggal berikut adalah 1.006.500 dan data penjualan tanggal 4 Mei yaitu total laba yang diperoleh adalah 27.000. Sehingga rata-rata keuntungan satu hari dari rata-rata penjualan selama 3 hari adalah sebagai berikut. Laba keuntungan dalam satu hari adalah 53.000. Laba dalam satu bulan yaitu 1.590.000
dan laba dalam 1 tahun totalnya adalah 19.080.000. Bab keempat yaitu rencana pengembangan usaha. Pengembangan jangka pendek. Untuk mengembangkan usaha yang sudah dijalankan, targetnya adalah sebagai berikut. Kondisi saat ini, total jenis barang yang ditawarkan 60 jenis, yaitu totalnya 939.700. Etalase adalah 1, total rak kecil 2 rak, dan total nominal modal adalah 1.029.700. Total keuntungan atau laba 1 bulan yaitu 1.590.000, dan laba dalam 1 tahun yaitu 19.080.000. Sehingga target pengembangan jangka pendek atau target dalam 2 tahun ke depan, kami sudah berniat untuk merencanakan untuk penambahan semua jenis barang dan menambah jenis varian yang baru, dan penambahan aset tools yang digunakan sebagai berikut. Total jenis barang yang ditawarkan 60 akan ditambah 2 kali lipat dari jumlah yang saat ini, yaitu 60 menjadi 180. Totalnya adalah 18.794.000. Total etalase yang tadi 1 ditambah 2 yaitu menjadi 3, totalnya 2 juta rupiah. Rak kecil yang sebelumnya 2 ditambah 1 sehingga 3, dan total kebutuhan adalah 135.000, sehingga total nominal modal yaitu 20.929.000. Total target keuntungan atau laba per hari yaitu 2 kalinya dari 53.000 yaitu 106.000 per hari, sehingga laba dalam 1 bulan yaitu 3.180.000, dan laba dalam 1 tahun yaitu 38.160.000. Pengembangan jangka panjang. Untuk membangun pengembangan dan target pengembangan jangka panjang atau target dalam 10 tahun ke depan, kami berusaha untuk menjadikan toko yang posisinya di dalam rumah pribadi. Kami bermaksud membuat toko yang seperti pada umumnya, yaitu modal pembuatan toko, estimasi pembelian 3 kali 3 meter yaitu 35 juta, estimasi biaya material yaitu 20 juta, estimasi biaya sewa tukang atau biaya tak terduga yaitu 15 juta. Sehingga total yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha jangka panjang adalah sebagai berikut. Total modal yaitu biaya tanah plus biaya material plus biaya tukang serta biaya tak terduga, yaitu 35 juta ditambah 20 juta ditambah 15 juta, yaitu totalnya adalah 70 juta. Break even point. Break even point atau titik balik modal sebagai berikut. Break even point, total modal pengembangan dibagi keuntungan per hari, yaitu 70 juta dibagi 106.000, yaitu BEP selama 660 hari atau 22 bulan atau 1,8 tahun atau 1 tahun plus 10 bulan. Bab kelima yaitu kesimpulan dan penutup. Berdasarkan hasil pembahasan yang disampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dilihat dari selalu adanya peminat atau pembeli setiap harinya, maka target pasar penjualan masih cukup besar, peluang diproses untuk kedepannya, biaya perkembangan dan perlahan. Dengan modal usaha yang sebelum 1.029.700, maka ditargetkan dalam 2 tahun ke depan pertama 2 kali lipat yaitu 20.929.000, dan target panjangnya adalah memiliki toko sendiri yang terpisah dari rumah. Dalam rata-rata penjualan atau sering terjadi, maka berdasarkan besaran modal jangka pendek, modal jangka panjang, maka BEP break even point dari modal tersebut adalah selama 1 tahun plus 10 bulan. Dan juga melihat dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa target pasar terbuka luas dan semakin besar modal maka keuntungan semakin besar. Sebagai penutup, demikian proposal yang saya buat dengan rincian perhitungan modal awal dan modal pengembangan serta rata-rata hasil penjualan yang sudah berjalan. Semoga langkah-langkah dalam proposal saya tersebut dapat saya lakukan dan bermanfaat bagi saya dan keluarga, bagi pelaku usaha, serta dapat menjalankan usaha yang sedang saya kembangkan, bisa berguna untuk membuka peluang usaha baru. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.